Oke, ketemu lagi dengan belajar aja dulu. Jangan lupa klik like, subscribe, and share video ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang bagaimana membuat scatter diagram ya. Jadi scatter diagram ini adalah bagian dari 7 tools ya, 7 alat yang digunakan untuk melakukan analisa data ya. Nah, sketcher diagram ini berfungsi untuk melihat korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain ya. Misalkan kita akan menganalisa antara daftar kehadiran karyawan, misal ini ya, di sebuah perusahaan misal. Antara data kehadiran karyawan dibandingkan dengan jumlah produk yang rusak ya, misalkan seperti itu. Jadi misal kita buat data di sini adalah jumlah ya, atau jumlah ya absen lah. Jumlah absen ini misalkan ada apa aja, ada alfa, kemudian izin, sakit. Nah, ini jumlah absennya. Dan yang kedua adalah yang kita bandingkan antara jumlah produk yang rusak gitu ya. Nah, misalkan jumlah absennya 5 atau 6 ya, 6 hari, kemudian 5 hari, kemudian misalkan absennya 1 hari, kemudian 4, berapa lagi, misalkan 2 ya, 7 hari. Oh, si ini absennya banyak, 8 hari. Si B absennya cuma 2, si C misalkan cuma 4, nggak masuknya ya. Kemudian oh sini males nih, 9. Dan ada juga yang lebih males lagi, 12 hari nggak masuk ya. Yang 1 hari doang, ada yang 2 hari. Nah, contoh seperti ini ya. Ini dalam waktu misalkan selama 6 bulan. Kemudian jumlah produk yang rusak itu ternyata jumlahnya adalah yang ini misalkan 32 ya, ini misalkan 27, nah, ini misalkan 5, ini misalkan 31, ini misalkan 6, yang ini misalkan 65 ya, ini 76, yang ini misalkan rusaknya 7 ya, 11 misalkan ya, ini 66 rusaknya. Oh, ini rusaknya lebih banyak nih misal ya. Kemudian ini 2, ini misalkan 5. Nah, ini kan datanya ngacak ya, datanya ngacak. Kita misalkan aja ini datanya seperti ini, cuma nanti datanya disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya ya, sebenarnya di lapangan atau di tempat yang akan kita analisa. Oke, kita coba analisa menggunakan sketcher diagram. Kita akan melihat apakah ada korelasi antara jumlah absen dengan jumlah produk yang rusak gitu ya. Nah, ini kita rapiin dulu ya. Caranya adalah kita wrap aja biar bisa turun ke bawahnya. Oke, kemudian ini kita centerin. Nah, ini kalau datanya banyak ini akan bingung ya, akan bingung dan kita menganalisanya lumayan rumit. Makanya salah satu caranya adalah kita menggunakan yang namanya sketcher diagram ini. Caranya adalah kita blok file atau data yang akan kita uji, kemudian pilih insert dan pilih yang ini ya, yang sketcher diagram. Nah, ini sketcher diagram ini berupa series foto seperti ini ya, series point seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat secara sepintas grafiknya itu akan kita lihat, oh ternyata dia naik ya, naik ke arah positif.
dari 0, 2 gitu ya, terus ke atas nih. Artinya adalah ini memiliki korelasi yang positif ya, kalau arahnya ke sini, arah positif ya. Jadi Y-nya positif, X-nya juga positif, dan datanya juga menyesuaikan ya. Nah, bagaimana caranya kita tahu ini memiliki korelasi atau tidak? Ini caranya adalah kita menggunakan yang namanya nilai R ya, korelasi. R-nya itu kita lihat kalau di statistik itu koefisien korelasinya ya. Caranya adalah diklik add element chart ya, add chart element, kemudian pilih yang trend line, linear boleh. Nah, linear ini kita pengen tahu caranya. Untuk R-nya kita ketahui adalah klik di sini nih. Double klik juga boleh, double klik. Nah, double klik ini akan muncul format trendline-nya sebelah kanan sini. Kemudian kita checklist yang display R square. Jadi R square itu artinya adalah R kuadrat ya. Nah, R kuadratnya adalah 0, ya. Ini bisa kita lihat 0,8916. Ini R kuadratnya ya. Tapi yang kita cari adalah nilai R-nya ya, koefisien korelasinya. Bagaimana caranya? Tinggal diakarkan ya. Jadi kalau R kuadratnya adalah 0,8916, maka R-nya adalah berapa? Caranya ya gampang, itu bisa lah ya. Sini misal ya, ini kan R kuadratnya ya, R kuadrat ya. Nah, maka R-nya itu sama dengan akar ya. Akar dari sini, berarti kalau akar itu rumusnya SQRT ya. SQRT dari ini. Oke, berarti R-nya adalah 0,944. Ini korelasinya sangat kuat ya. Kalau 0,944 itu korelasinya sangat kuat. Ini sumbernya bisa kita lihat misalkan di sini ya, di web ini ya. Nah, jika korelasi nilai R-nya itu 0,75 atau lebih ya, sampai dengan 0,99, korelasinya sangat kuat. Kalau nilai R-nya lebih dari 0,5 sampai 0,75 berarti korelasinya kuat. Tapi kalau nilai R-nya kurang ya, berarti korelasinya cukup ya. Bahkan ada yang sangat lemah. Kalau dia nilai R-nya itu 0,1, 0,2 gitu ya. Itu tergantung nilai R-nya ini. Kenapa bisa terjadi nilai R-nya kecil? Itu berarti nggak ada hubungan antara jumlah absen dengan jumlah produk yang rusak ya. Misal datanya seperti ini ya, yang rusaknya itu ternyata 3, kemudian 1, ini misalkan 2, yang ini 1 ya, kemudian ini 4 ya, kemudian ini 5. Ini kan bisa kita lihat datanya itu enggak sesuai. Nah, datanya seperti ini ya. Misalkan datanya seperti ini, jumlah produk yang rusak. Ketika kita buat scatter diagram, ternyata datanya, grafiknya menunjukkan seperti ini poinnya. Dan kita bisa lihat nilai R-nya itu, R kuadratnya adalah 0,0695 ya. Jadi kalau kita copy ke sini, si R kuadratnya ini kita pindah ke sini. Oke. Maka R-nya adalah 0,26. Nah, kita tadi bisa lihat di sini 0,26 ini di sini berarti ya korelasinya cukup ya. Cukup, bahkan mendekati lemah. 0,26 ini sangat lemah gitu ya. Artinya dengan data seperti ini tidak ada korelasi, tidak ada hubungan antara jumlah absen dengan jumlah produk yang rusak gitu ya. Tapi kalau datanya seperti tadi ya, oke, seperti ini berarti menunjukkan bahwa ada hubungan antara absen dengan jumlah produk yang rusak. Semakin banyak absennya, alfa izin sakitnya, maka jumlah produk yang rusak ternyata semakin banyak.
dari data yang kita ambil, seperti itu ya. Baru tinggal nanti dirapihkan ya, kalau membuat sebuah grafik atau sketcher diagram dirapihkan. Ini jumlah, misalkan sketcher diagram ya, judulnya itu sketcher diagram antara jumlah absen dan jumlah produk yang rusak gitu ya. Kemudian ini juga kita tambahkan ya, jadi kalau membuat data yang benar itu grafik yang benar itu lengkap ya. Ini kasih vertikalnya, kasih data, ini misalkan adalah piece ya, produk rusak, satuannya misalkan piece. Kemudian di sini apa, jumlah absen ya, jumlah absen. Nah ini jumlah absen dan kurung hari. Nah seperti ini ya. Jadi kesini adalah jumlah absen berapa hari, dan kesini jumlah produk yang rusak. Jadi semakin banyak absen yang ada ya, yang terjadi, semakin banyak jumlah produk yang rusak. Nah, oke. Demikian untuk tutorial cara membuat sketcher diagram kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita nanti lanjut dengan tools yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.